di Opsi, obrolan pemilu santai dan informatif bersama KPU Kabupaten Batanghari. Kali ini bersama saya Anissa Fani selaku host yang akan menemani teman pemilih untuk berbincang mengenai pendidikan pemilih di masa non-tahapan pemilu. Dan tentunya saya tidak sendirian karena kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari Jaringan Demokrasi Indonesia, yaitu Ibu Nuraida Fitri Habi dan Bapak Muhammad Aris. Selamat datang Ibu. Selamat datang Bapak. Nah, teman pemilih, Ibu Fitri ini merupakan Ketua Jadi Provinsi Jambi Bu ya, periode 2021 sampai 2024. Dan untuk Bapak Aris merupakan Presidium Jadi Kabupaten Batanghari periode 2021 sampai 2026 Pak ya. Nah, teman pemilih kan ingin mengenal lebih dekat nih bersama narasumber kita. Mungkin Pak Aris dan Ibu Fitri bisa menjelaskan kepada teman pemilih bagaimana pengalaman-pengalaman di dunia kepemiluan. Mungkin bisa Bu Fitri duluan, Bu. Baik, terima kasih. Ini hostnya cantik sekali ya. Selamat sore menjelang malam, para pemilih, pemirsa di Kabupaten Batanghari ya. Senang sekali kita ya dari Jadi diundang ya dalam podcast KPU Batanghari. Ini luar biasa ya. Baik, para pemilih, mungkin sebelumnya kita ingin introduction dulu ya, berkenalan. Baik, saya Dr. Nuraida Fitri Habi, sebelumnya saya adalah anggota KPU Provinsi pada tahun 2008 sampai 2013, lalu periode keduanya 2013 sampai 2018, jadi 2 periode. Nah, berbekal 2 periode menjadi penyelenggara pemilu diberikan amanah, ya kan? Pada tahun 2020 ya, 2020 sampai 2022 kalau nggak salah itu menjadi, tim pemeriksa daerah, yang mana tim pemeriksa daerah ini adalah tupoksinya untuk, memeriksa dugaan kode etik penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, ya kan. Jika ada dugaan kode etik, jika ada pelanggaran kode etik ya, itu, salah satunya tupoksinya adalah tim pemeriksa daerah yang memeriksanya ya, karena bagian dari DKPP. Nah, eee, selanjutnya, diberi amanah, menjadi ketua Jadi, Jaringan Demokrasi Indonesia. Nah, sedikit saya ingin mengenalkan dulu terkait Jadi, boleh ya? Jadi itu adalah Jaringan Demokrasi Indonesia, yang mana, sudah terdaftar ya di Menkumham di pusat. Nah, jadi itu adalah sebuah wadah atau kumpulan para mantan penyelenggara pemilu. Alumni ya, kalau mantan ada yang terindah Baris ya, khawatir ya. Jadi walaupun mantan kalau itu tidak ada yang terindah ya. Artinya alumni. Jadi semua para alumni berkumpul ya dalam sebuah wadah yang namanya Jadi. Nah, kira-kira keterlibatannya dalam pemilu itu apa sih? Tentu bagaimana Jadi itu bisa memastikan proses demokrasi itu berjalan aman, lancar ya, berkualitas, berintegritas tentunya. Tentunya tidak terlepas dari pengawasan partisipatif. Nah, ini yang penting. Bagaimana bisa menciptakan demokrasi yang sehat dan substantif ya, demokrasi yang sehat dan birokrasi yang profesional. Nah, tentu juga bagaimana juga melakukan pemantauan. Nah, proses pemantauan baik itu pemilu maupun pilkada. Nah, jadi terlibat dalam hal ini tentunya. Sehingga memastikan yang saya bilang tadi adalah demokrasi yang sehat dan birokrasi yang profesional seperti itu. Mungkin itu cukup kalau berbicara Jadi dulu, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Aris karena di Batanghari itu banyak sekali kegiatan ya. Mungkin Pak Aris Batanghari, Jadi Batanghari jadi pemantau pilkada itu luar biasa. Baik Pak, boleh mungkin selanjutnya Bapak untuk memperkenalkan. Iya, makasih kepada pemirsa podcast KPU Batanghari, Opsi, obrolan pemilu santai dan informatif. Sebelum masuk ke acara inti, mungkin kami memperkenalkan diri. Kalau dengan Ibu Fitri ini tidak asing lagi bagi saya. Beliau senior saya di KPU, beliau di KPU Provinsi, saya di KPU Kabupaten, dan beliau juga saat ini atasan saya di Jadi. Jadi kami harus patuh sama tunduk sama Ibu Fitri. Walaupun itu tetap melaksanakan tugas.
Kalau masalah pengalaman kepemiluan, tahun 1999 itu pernah berkecimpung di Unfair, dulu pemilu tahun 99 pertama kali. Kemudian, pernah menjadi anggota KPU Batanghari, itu di periode 2008-2013, ya kan. Dan untuk saat ini aktif di OMS, Organisasi Masyarakat Sipil yang memang berkecimpung di dunia demokrasi Bu ya, itu jadi memang tidak hanya di provinsi, tidak hanya di Batanghari, tapi memang ini di seluruh Indonesia ini memang ada, ya. Jadi memang jadi ini memang kumpulan para alumni, bisa dikatakan tempat alumni Bu ya, tempat alumni dan tempat Ilmu Paramahata. iya, jangan sampai ilmu kami dulu yang pernah jadi penyelenggara terbuang sia-sia. Nah, dan alhamdulillah, kami juga sangat berterima kasih kepada, Ketua Jadi, Provinsi Jambi, Ibu Nurada Fitri, yang memberikan kepercayaan kepada kami, akhirnya bisa menjadi pemantau pilkada. Bisa dikatakan kalau untuk Jambi, satu-satunya di Batanghari. Satu-satunya di Batanghari, Pak, ya? Satu-satunya di Batanghari, satu-satunya di Provinsi Jambi. Betul. Iya. Berarti di kabupaten lain tuh nggak Nggak ada, ada. Pak, ya? Ya karena memang, Batanghari saat itu kan memang pemilihan calon tunggal. Tunggal. Walaupun calon tunggal ada, walaupun pemilihan normal, jadi akan tetap Memantau. mendaftarkan diri, memantau. Nah itu yang perlu kami sampaikan bahwa representasi dari Jadi provinsi kami lakukan di KPU di Kabupaten Batanghari. Jadi memang apa yang disampaikan saran dari Ibu Ketua diberikan kepada kami rekomendasi itu kami laksanakan. Jangan sampai bikin malu jadi secara umum. Jangan bikin malu jadi KPU provinsi. Jangan bikin malu KPU Batanghari. Kita punya integritas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nah, sebelum kita masuk lagi nih Pak di dalam pembahasan yang lebih mendalam, mungkin sebagai pengalaman Bapak nih sebagai komisioner juga di KPU Batanghari, mungkin bisa jelaskan nih Pak, apa sih sebenarnya pendidikan pemilih itu? Kalau sebenarnya kalau pendidikan pemilih itu kalau secara sebenarnya kita sudah tidak hanya di KPU ya, tidak hanya namanya pendidikan pemilih itu, tapi sebenarnya kita sudah di dalam rumah tangga sendiri itu sudah melakukan pendidikan pemilih. Salah satunya mengurus kakak Bu. Iya kan? Anak mau pindah itu kan salah satunya. Nah, kalau kita masuk ke wilayah KPU, pendidikan pemilih itu sangat penting. Artinya pendidikan pemilih ini yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh lembaga resmi KPU Batanghari maupun Bawaslu, juga semestinya harus melibatkan lembaga lain atau OMS, organisasi masyarakat sipil yang memang fokus pada pengembangan demokrasi. Di Batanghari kan saat ini yang eksis kan jadi Bu ya, alhamdulillah jadi Bu. Kalau yang lain nampaknya ini alhamdulillah jadi yang eksis. Dan kami juga Bu, terima kasih Bu, KPU Batanghari sering mengundang kami menjadi narasumber. Termasuk masalah pendidikan mata pilih. Kali kami diundang. Kalau masalah pendidikan mata pilih ya diharapkan, cuman saran kami dari Jadi supaya memang merangkul semua pihak, karena tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa melibatkan pihak lain Pak ya? Iya kan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ini Bu, peran dan kontribusi Jadi dalam pendidikan pemilih, apalagi di masa non tahapan pemilu ini, gimana tuh Bu? Kalau berbicara peran itu banyak ya. Setiap lembaga punya peran, apalagi Jadi ya. Jadi kan rata-rata mantan alumni ya, tentu sangat terlibat dalam pelaksanaan baik itu pilkada maupun pemilu. Walaupun pemilkada sudah berakhir atau misalnya pemilu sudah berakhir, tentu sangat terlibat dan sangat berperan. Salah satunya yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran politik terhadap masyarakat. Itu penting sehingga masyarakat itu bisa berpartisipasi ya kan dalam politik. Misalnya masyarakat bisa terlibat dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu dari awal sampai akhir, itu pertama.
kedua bagaimana masyarakat bisa memahami apa itu politik, ya kan, melek politik, ya, memberikan bagaimana literasi, ya, tentang politik. Nah, selanjutnya tadi bagaimana masyarakat itu juga bisa mengawasi, gitu ya. Jadi ada sebuah pengawasan partisipatif dari masyarakat. Jadi berperan itu melakukan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Maka bisa melalui edukasi, melalui sosialisasi, dengan kita berharap juga bisa bekerja sama, ya kan, dengan perguruan tinggi, ya, dengan universitas, dengan sekolah-sekolah. Nah, yang sudah jadi provinsi lakukan kemarin kerjasama dengan Polda. Jadi Polda memberikan, ya kan, ruang untuk kita mengundang partai politik, sehingga kita kemarin, ya, Pak Aris, ya, mengundang, ya, jadi kabupaten daerah, jadi di daerah termasuk ketua jadi di Batanghari yaitu Pak Aris dan rekan, Taya Barat, Taya Timur, Muara Jambi, ya, semua itu kemarin, Tebo, banyak, ya, dari beberapa daerah hadir dan terlibat kerjasama, ya kan, dengan Polda yang melaksanakan ruang tersebut dengan mengundang partai politik. Nah, itu salah satu, ya kan, ada peran jadi di sana untuk melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pemilu. Nah, sebelum pilkada kita juga bagaimana memberikan tagline bahwa jadi beserta partai politik, beserta misalnya universitas perguruan tinggi, memberikan tagline bagaimana pilkada di Jambi bisa berjalan aman dan lancar dan bersih, gitu. Nah, itu sudah dilakukan oleh jadi. Bahkan seperti yang ketua jadi Batanghari sebutkan, kita juga terlibat, ya, banyak hal, ya, dijadikan narasumber, ya, setelah pilkada ada evaluasi namanya penyelenggaraan pemilu. Bagaimana kita jadi itu mengevaluasi di tiap tahapan, misalnya tahapan pengundian data pemilih, apa sih yang harus dievaluasi item-itemnya, gitu kan. Tahapan pemungutan suara misalnya, apa sih yang harus dievaluasi. Nah, itu kan banyak, ya kan. Nah, dari sisi tahapan itulah, dari sisi evaluasi itulah kita terlibat, ya kan. Salah satunya menjadi narasumber, bahkan kita juga memberikan pendidikan pemilih, diundang sebagai narsum kemarin di lapas, di berbagai platform, ya kan, bahkan di radio, di TVRI banyak, ya, jadi berperan Di penting. tingkat SMA juga. Batanghari dulu. Ya, bahkan juga menjadi panelis debat, ya, panelis debat di provinsi. Kebetulan saya jadi ketua panelis debat di provinsi Jambi pada saat itu, yang mana panelis debatnya kan membuat soal untuk para calon, ya. Nah, juga terlibat. Jadi banyak sebenarnya keterlibatan jadi dalam pemilu kada maupun pemilu ataupun setelah pilkada itu tersebut. Jadi banyak yang kaitan, hubungan, irisan, keterlibatan jadi. Kalau Ibu tadi kan bilang Bu sudah melaksanakan di lapas tuh Bu, ya. Kalau boleh diceritakan tuh Bu, gimana sih Ibu melaksanakan pendidikan pemilih di lapas dan bagaimana reaksi-reaksi orang-orang di lapas itu Bu? Oke. Jadi yang melaksanakan pendidikan pemilih di lapas itu bukan jadi, tetapi jadi dilibatkan, ya kan, keterlibatan jadi. Yang melaksanakan itu adalah KPU provinsi, tetapi jadi diundang menjadi pemateri tunggal pada saat itu, ya. Kita juga mengapresiasi kepada KPU yang mana kerjasama kita, ya, jadi terhadap KPU Bawaslu itu luar biasa, sehingga kita dilibatkan tadi, ya, salah satu menjadi narasumber. Nah, kebetulan saya sendiri yang menjadi narasumbernya. Nah, berbicara reaksi, ya, napi itu luar biasa. Jangan salah, ya, ini pengalaman saya di lapas di saat saya memberikan edukasi pilkada pada saat beberapa bulan yang lalu, ya, ini yang bulan ya, setahun yang lalu 2024. Itu luar biasa, kritis semua Pak, ya, kritis semua, ya, Bapak Ibu sekalian, kritis semua para pemilih. Mereka itu bukan lagi apa sih yang disebut money politik, no, mereka tuh udah mindsetnya tuh udah open minded, ya, udah bahwa ini gimana Pak Bu, bagaimana menghentikan money politik sementara, ya kan, kita itu sudah beredar, ya kan, gitu, ya. Nah, ini jadi pertanyaan yang sangat kritis itu yang mereka utarakan. Jadi para napi di tahanan itu kritis semua, ya, dalam hal pilkada. Bahkan mereka kita lihat itu partisipasi
pemilih di lapas itu hampir 100%, 99%, itu luar biasa. Artinya kan kesadaran politik napi itu luar biasa. Nah, kita berharap ini juga diikuti oleh semua kelompok-kelompok ya, semua komunitas-komunitas, bukan hanya di lapas ya, di perguruan tinggi ya, maksudnya di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah yang memiliki hak ya politiknya itu. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa terlibat dalam pengawasan partisipatif, juga bisa menggunakan partisipatif pemilihnya untuk datang pada hari H. Nah, itu yang sangat penting. Kemudian selanjutnya nih Pak, kalau untuk tujuan utama dari pelaksanaan pendidikan pemilih ini, apalagi di masa non tahapan ini, bagaimana tuh Pak tujuan utamanya, dan kemudian juga apakah akan ada perbedaan jika pendidikan pemilih ini dilaksanakan di masa tahapan dan di masa non tahapan Pak? Kalau berbicara masalah pendidikan pemilih di non tahapan ini, Pak, ini kan kalau di saat ini kan di KPU itu ada namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, itu sebenarnya kami dari OMS Bu ya, dari Jadi itu sangat menyambut baik. Karena pada zaman kami dulu itu belum ada program seperti itu. Artinya apa? Ini ada sebuah kemajuan proses masuk salah satu pendidikan pemilih. Ini kan salah satu pendidikan pemilih ini melalui proses pemutakhiran. Nah, cuma beberapa diskusi sebelumnya yang diundang oleh KPU memang kalau kita kembalikan ke undang-undang pilkada Bu ya, 10. Iya 10, kemudian kita bandingkan dengan undang-undang 7 2017 masa pemilu itu, ada satu persoalan yang kami melihat ini perlu ada gerakan. Jangan sampai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini akhirnya mentok, tidak digunakan untuk data pemilih kami melihat bahwa ini sudah sangat bagus dilakukan oleh secara jenjang oleh KPU provinsi sama KPU kabupaten, sudah melakukan terus pemutakhiran. Ini sudah sangat bagus. Cuman jangan sampai data yang sudah dilakukan oleh penyelenggara di semua tingkat sia-sia. Karena harus dicampurkan di dalam regulasi. Karena di dalam undang-undang pemilu sama undang-undang pilkada hanya data kependudukan dari pemeriksaan ini dengan pemilihan. Tidak di situ disebut hasil atau apa. Iya, pemilu jadi jangan sampai data mentok. Dan berharap juga mungkin OMS seperti menulis jadi narasumber atau bisa bertemu dengan pejabat dari pusat dan supaya memang jangan sampai sia-sia pemutahiran data ini menjadi sia-sia. Padahal itu update terus ya, update terus kan, jangan sampai Hal yang substantif itu. iya dicantumkan di dalam undang-undang pemilu regulasi untuk 2029. Mungkin itu saja. Nah, sebagai pengurus Jadi nih Pak, menurut Bapak isu apa sih yang perlu disampaikan, sangat penting nih, isu yang sangat penting disampaikan kepada teman pemilih selama di masa non tahapan ini Pak? Pengalaman kami pada saat menjadi pemantau pilkada di pilkada Batanghari 2024, kami melihat ada gerakan gestur dari pemilih. Apalagi Batanghari waktu itu memang calon tunggal Bu ya. Ngapain datang ke TPS? Iya, Pasti yang datang yang menang itu kan. Iya kan? Iya, Nah, betul Pak. peran kami sebagai pemantau, kami tidak masuk ke wilayahnya penyelenggara. Tapi tugas kami adalah memberikan edukasi, kesadaran kepada masyarakat bahwa inilah demokrasi kita, ya kan? Tidak ada dua pasangan lebih, calon tunggal bisa. Inilah demokrasi kita yang ada di Indonesia. Maka disitulah peran OMS khususnya itu. Kami tidak hanya menjadi narasumber di KPU ya, kami juga sempat menjalin kerjasama dengan Kasbangpol Batanghari menjadi terutama pendidikan pemilih pemula di tingkat SMA di MTS di Batanghari,
menjelang pemilu kemarin. Artinya apa? Peran jadi ini tidak hanya sebagai pengawas, tapi memang sudah terlibat langsung memberikan edukasi kepada pemilih. Salah satunya isu yang kami lontarkan itu, silakan bapak-bapak, ibu-ibu pemilih yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS. Jangan berpikiran bahwa kita ini calon tunggal. Calon tunggal itu adalah memang demokrasi kita seperti itu, harus diterima, ya kan? Calon tunggal ya satu, Tapi kita tetap harus berpartisipasi harus gitu Pak ya. berpartisipasi. Kalau tidak berpartisipasi, dampaknya apa? Partisipasi pemilih Batanghari turun. Kemarin kan 70%, dari 83,8% turun jadi 70. Itu isu yang muncul. Ngapain datang kami ke TPS? Yang menang itu juga kan. Betul. Nah itu yang perlu, tidak hanya mungkin tugas kami, KPU juga. Karena nih di Jambi ini satu-satunya pelaksanaan calon tunggal. Batanghari Ya, Pak ya. Kami harus belajar, KPU juga meramu regulasi calon tunggal, ya kan? Harus bekerja tahapan. Kami juga pemantau satu-satunya harus belajar dari regulasi yang ada. Cuman pesan kami, mungkin mudah-mudahan pembicaraan ini bisa sampai ke KPU RI. Pesan kami ya Bu Fitri ya, terutama masalah regulasi yang berkaitan masalah satu pasangan calon. Jadi kami berharap juga KPU RI kalau mengeluarkan KPU itu jangan menjelang hari H pelaksanaan. Kemarin tuh H-13 KPU masalah satu calon tunggal itu baru kuat pada kelaparan kan. Hampir 3 bulan 4 bulan kami tidak punya kekuatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan calon tunggal. Mungkin itu pesan kami kepada KPU RI supaya tidak hanya KPU tapi juga Komisi 2 kan, kalau memang nanti ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Berarti memang Bapak harapannya adanya kesiapan regulasi Pak ya sebelum adanya seperti calon tunggal kemarin itu. Iya, betul. Nah, di PKPU nomor 9 tahun 2022 itu kan Bu, ada kelompok-kelompok pemilih seperti pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kemudian kelompok marginal, komunitas, dan kelompok keagamaan serta netizen Bu ya. Nah, kalau dari pandangan Bu Fitri nih Bu, sebenarnya dari semua kelompok itu pasti penting Bu ya, pasti sangat penting untuk didatangi, disambangi. Tapi kalau bisa memilih Bu dari 8 itu, mana sih Bu yang paling cocok untuk didatangi, yang paling utama di masa non tahapan pemilu ini Bu? Oke, ini harus memilih ya. Jadi itu ya, itu komunal ya, komunitas. Jadi tiap komunal itu penting. Tidak ada yang prioritas karena di dalam undang-undang sendiri kan diberikan akses yang sama, ya kan? Makanya perlu aksesibilitas. Jadi tidak boleh kita ya, apalagi penyelenggara atau jadi kita lebih mementingkan satu komunal, satu komunitas, semuanya setara. Kita diberikan hak yang sama, ya kan? Apalagi dalam hari H, one vote, one man, one value, gitu ya. Jadi memberikan hak yang sama kepada semua komunal. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah PR untuk KPU, untuk jadi, untuk partai politik, untuk pemerintah itu adalah bagaimana kita memahami jenis perilaku pemilih sebenarnya itu. Nih, kita nggak bisa pungkiri. Ada yang perilaku pemilihnya yang rasional, betul kan? Dia lebih ke logika, melihat jejak rekam, melihat kandidat dengan visi misi ya gitu ya, dengan kritis ya. Ada itu yang rasional. Nah, ada yang pemilih yang emosional, yang lebih wow gantengnya ya, wow good looking gitu ya, terbukti DPD kan gak ada yang kenal, oh yang mana yang paling cantik kan gitu. Kemarin pengalaman kita ya Pak Aris ya, waktu pilkada 2015 ya, kita nggak bisa pungkirkan ada artis nih yang ini ya, yang bergandeng dengan itu ya calon yang lainnya. Nah, partisipasi pemilih yang datang ke TPS itu banyak yang perempuan. Karena apa? Ada good look, maksudnya memilih good lookingnya. Nah itu salah satu masuk varian jenis perilaku Pemilih emosional, ya kan gitu ya, lebih tersentuh hatinya, kekagumannya, good lookingnya, itu salah satu. Nah itu yang harus diuraikan, itu yang harus dipahami oleh kita semua. Bagaimana nih memahami, memberikan edukasi kepada mereka sehingga mereka bisa, ya kan gitu. Nah menjadi pemilih yang gimana gitu kan, yang rasional. Nah selanjutnya ada lagi pemilih yang
pragmatis yang transaksional. Nah ini yang bahaya. Wani piro kan gitu ya. Ini yang bahaya. Ini harus dipahami bahwa tugas KPU, tugas Bawaslu, tugas Jadi, tugas semua NGO, tugas semua ormas, bagaimana money politik ini bisa dihentikan. Ya kan gitu. Nah, money politik ini kita nggak bisa ada rupanya ada suaranya tapi nggak ada rupanya. Ibarat bahasa kentut ada baunya tapi nggak ada ininya kan gitu. Nah ini yang menjadi persoalan money ini. Nah ini yang rata-rata ya kan kandidat yang bermanuver di sini. Ini yang harus uraikan, yang harus dipahami, yang harus diberantas ya. Dari sisi regulasi sudah tegas. Bahkan itu pilkada sama berbeda. Penegakannya harus ada kepastian hukum ya. Ada kejadian sedang terjadi ya. Bermain money politik karena ada regulasinya, misalnya hanya dia ada masa luasa ya, maka dia bisa lari ke kampung lain. Nanti sudah 6 bulan balik lagi ke kampungnya, nggak kena secara pidana kan gitu. Nah ini yang harus kita uraikan, yang harus dibasmi, yang harus ditegakkan, yang harus diberikan kepastian hukum. Nah jenis-jenis perilaku tadi, bahkan ada lagi nih jenis perilaku pemilih yang otonom, seperti misalnya ngikut emaknya, ngikut bapaknya, ngikut abangnya ya seperti itu ya. Nah ini jenis perilaku itu juga luar biasa. Banyak sekali varian perilaku pemilih yang mesti kita pahami, baik itu dari KPU penyelenggara, baik itu dari Bawaslu, baik itu dari Jadi ya, dari ormas, dari pemerintah. Bagaimana ini bisa diurai menjadi pemilih yang baik, pemilih yang rasional, sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas seperti itu ya. Nah, dan tentunya juga menghasilkan pemimpin yang legitimate. Kita kan berharap dengan kesadaran politik, dengan adanya partisipasi masyarakat, ada sebuah legitimasi di sana, ya kan? Ada sebuah trust. Masyarakat percaya memang pemimpin ini layak untuk menjadi pemimpin karena dia layak, dia membangun daerahnya dengan adil ya, dengan berintegritas. Nah itu yang kita inginkan tentunya ya, seperti itu. Nah kalau selama menjadi pengurus Jadi nih Pak Ibu, tantangan-tantangan apa aja sih yang sudah dihadapi dan bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan itu? Aris dulu. Boleh Pak Aris. Apa tuh tantangannya tuh? Kalau masalah tantangan itu semua lembaga pasti punya tantangan. Ya. Kami Ibu Fitri ya, karena semangat Jadi, para alumni penyelenggara pemilu, bahwa ilmu kami ini harus tetap berjalan, artinya tidak terbuang sia-sia kan. Nah, kendala yang kami hadapi sebenarnya, kalau berbicara kendala itu pasti tentunya masalah anggaran kan, ya kan, anggaran di pilkada Batanghari. Terus terang, kami tidak punya anggaran formal pada saat kami menjadi pemantau pilkada. Tapi karena dengan kesadaran, dengan semangat para alumni ini, mereka mengeluarkan anggaran masing-masing. Mungkin kalau ada rezeki menjadi narasumber Bu, ya, ayo kita makan, ya kan? Artinya apa? Artinya saling berbagi. Ya, alhamdulillah juga kawan-kawan di Jadi juga, mereka rata-rata sudah bekerja kan, rata-rata menjadi dosen Bu, banyak yang menjadi pejabat juga. Jadi tidak berpikiran masalah anggaran. Kalau kita berpikiran masalah anggaran, mungkin Jadi ini tidak akan jadi pemantau. Sulit pilkada. Pak ya? Sulit. Cuma karena semangat kebersamaan, semangat pengen menunjukkan bahwa Jadi itu harus berdiri kokoh. Harus jadi Bu. Jadi harus jadi. Harus jadi. Nah, artinya apa? Kami juga pengen memberikan contoh bahwa di Batanghari itu pernah ada jadi pemantau. OMS menjadi pemantau. Itu adalah Jadi. Mudah-mudahan Ibu Fitri, ketua kami, akan selalu mengenang. Di Batanghari itu pernah ada jadi pemantau. Itu Jadi. Dan saat itu saya menjadi ketua Jadi Provinsi Jambi. Dan itu sulit, kalau kenangan itu kan sulit. Sejarah. Luar biasa itu. KPU Batanghari pun juga seperti itu. Dulu ada pernah pemantau Jadi.
Iya kan, kita ini kan umur kita ini kan tidak bisa bisa dibatasi kan. Iya. Tapi itulah yang Promosi ini endorsement politikal namanya. tapi itulah yang bisa kami berikan. Tanpa anggaran kami tetap bicara. Walaupun dengan keterbatasan anggaran, terbatasan personalia, tapi tetap kami melaksanakan tupoksi kami sebagai Pemantau. Iya kan, tidak ada kendala. Masalah ribu-ribu di lapangan itu masalah adu argumen itu hal biasa dalam proses pemilihan. Masalah yang ini, masalah itu biasa. Karena memang kami dari dulu ya sudah dilatih dikembleng oleh Bu Fitri ini di KPU itu. Pokoknya tahapan apalagi ya, Ibu nih Galak ya. pemilih megang divisi pemilih kan, pokoknya harus tepat waktu. Kalau beliau sudah turun ke Batanghari, entahlah harus jadi. Tapi itu pembelajaran bagi kami semua bahwa disiplin itu sangat penting. Tahapan, apalagi masalah pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih kan pemutarian pemilih itu kan ada batasan, harus disiplin. Nah, itu pun akhirnya kami yang tergabung di dalam jadi akhirnya kami berpikir ini tidak ada kendala. Kami daftarkan dulu secara regulasi terdaftar di Kesbangpol, ya. Kami juga terdaftar di Kesbangpol, Bu. Punya sertifikat resmi dari KPU. Wah, itu luar biasa, Bu. Sertifikat itu. Artinya apa? Anggaran itu nanti dulu akan mengalir. Kalau memang rezeki ada, kita tetap jalan. Satu, dua, tiga, empat orang cuma yang ada harus tetap berjalan. Harus ada memantau. Karena di dalam regulasi calon tunggal pilkada itu memang bukan wajib ya, memang diharuskan ada pemantau sebagai penyeimbang ya. Nah itu mungkin yang masukan bagi kami kan, kalau kendala tuh ya semuanya pasti berpikiran anggaran, tapi alhamdulillah kami bisa mengatasinya dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang kami hasilkan itu bisa menghasilkan buku ya. Ya, penting itu, Bu. Dan itu sudah kami rangkum semuanya, proses masalah tahapan itu. Dan itu pun kalau nanti jadi buku menjadi kenangan, Bu ya. Jadi Sejarah ya. sejarah untuk Batanghari. Kasih. Kalau untuk dari Bu Fitri nih Bu, tantangan-tantangan dihadapi itu bagaimana Bu? Pasti ada ya, baik itu dari internal, dari eksternal. Kita nggak bisa pungkiri ya, Pak Aris ya. Dari internal tadi udah jelasin, mungkin dari keuangan ya kita nggak bisa pungkiri karena memang nggak ada dananya. Tapi kan nggak mungkin kita ungkap di permukaan ya kan, sarkas sekali ya kan. Tentu walaupun nggak ada, kita usahakan bagaimana kita bisa kerjasama seperti yang sudah dilakukan oleh Jadi Batanghari tadi, ada Kesbang. Kalau provinsi Polda berapa kali ya Polda tuh memberikan proyek ke kita, itu luar biasa. Saya pikir ya ini karena interaksi relasi ya, hubungan relasi terhadap jadi terhadap beberapa pemerintah maupun ya penegak hukum, APH dan sebagainya ya kan. Selama ini kan orang takut dengan APH gitu ya, ternyata APH tuh memberikan proyek Kepercayaan ya. kepercayaan terhadap jadi ya kan, salah satunya itu tadi ya. Nah itu tantangan internal ya, dana, SDM ya juga. Nah kita nggak bisa struktur jadi gitu ya, itu juga salah satunya menjadi tantangan internal. Eksternal bisa jadi keterbatasan komunikasi. Nah jadi gini, seperti misalnya Pak Ari, saya ketua kan, karena tidak ada dana, tidak semua anggota itu bisa kita mengkomunikasikan secara cepat walaupun via telepon, karena semua punya pasti gini, karena ini hanya sebuah organisasi yang tidak menghasilkan maaf ya kan, istilah dana, tentu mereka punya pelit masing-masing nih yang fokus ke masing-masing. Jadi di saat kita mau menghimpun, misalnya ada acara atau gimana, kita harus mengkomunikasikan yang intens, tidak bisa sekali dua sekali, karena banyak yang tidak bisa terlibat karena ya itu salah satunya tadi keterbatasan tadi. Makanya bukan hanya anggaran ya, tadi komunikasi tadi, karena ya semua personil jadi itu kan semua udah punya, seperti Pak Aris sebutkan tadi, punya ruang lingkup yang berbeda, punya job masing-masing seperti itu ya. Nah itu juga salah satu menjadi tantangan eksternalnya, itu salah satunya. Jadi tentu nggak bisa kita pungkiri ada yang disebut dengan tantangan internal, ada tantangan eksternal ya. Tantangan internal tadi ya masalah dana, SDM-nya, eksternal ya komunikasi, akses informasi juga.
Nah, karena di organisasi ini kita tidak masuk dalam penyelenggaraan pemilu, tentu ada akses informasi yang terbatas. Maka dari itu, apa yang harus kita gunakan? Nah, salah satunya kita tuh ada grup Jadi Pusat ya, Pak, harus Ya. kita masukin ya. Itu sehingga kita bisa tahu tuh informasi-informasi ya, misalnya apa ada perubahan, ada isu-isu strategis apa, undang-undang nomor 7 item-item apa saja yang harus direvisi seperti itu ya. Nah, berbekal pengalaman-pengalaman. Nah, ini gitu. Gitu Bu ya. Kemudian kalau untuk kolaborasi nih Bu antara Jadi dan KPU Kabupaten Batanghari dalam melaksanakan pendidikan pemilih, harapannya kolaborasi yang seperti apa Bu? Keinginan dari Jadi Bu? Harapan kolaborasi. Selama ini kita udah saling Iya. berintegrasi, berkolaborasi ya. Jadi bukan berbicara harapan lagi karena udah secara fakta ya kan. Sudah Di real. lapangan sudah real. Jadi kalau berbicara visi itu kan harapan ya kan ya. Ini udah berbicara misinya, sudah dilakukan secara terverifikasi bahwa kita sudah saling berintegrasi, sudah saling berkolaborasi, bahkan terbentuk sebuah harmonisasi, sehingga terbentuklah ya kan sesuai di daerah masing-masing, seperti Jadi Batanghari menjadi pemantau di saat pilkada calon tunggal. Kita ada yang terlibat menjadi panelis debatnya, ada yang terlibat jadi perumusnya, seperti itu ya. Nah, jadi saling memiliki peran yang berbeda-beda yang terlibat untuk bagaimana memastikan demokrasi ini berjalan dengan sehat dan birokrasi yang profesional, seperti itu. Kemudian bisa berikan nggak Bu, Pak, satu pesan singkat nih untuk teman pemilih menjelang pemilu berikutnya? Singkatnya gimana nih? Satu kata, dua kata saja. Boleh satu kalimat atau gimana Bu? Pesan saja singkat. Siapa dulu nih? Boleh Pak Aris atau Bu Fitri? Boleh dulu? Pak Aris dulu. Iya. Nah, kalau Apa nih? pesan kami untuk pemilih ya dah. Jadi tetap kuncinya berharap bahwa sebuah lembaga itu masuk KPU ormas itu memaksimalkan pendidikan politik. Yang kedua itu berharap para pemilih itu tidak cuek, apalagi dengan adanya calon tunggal. Ayo kita bangun Batanghari, khusus Batanghari, walaupun cuma menyalurkan hak pilih, walaupun hanya menyalurkan, itu salah satu bahwa kita sudah ikut berpartisipasi dalam demokrasi. Ayo kita ke TPS, ayo kita memilih, walaupun pilihan itu sebenarnya kita kalah. Karena itulah, kalau satu daerah, satu TPS berpikiran jangan ke TPS, coba dikalikan, akan berdampak pada tingkat Partisipasi masyarakat. Ayo kita TPS, ayo kita salurkan hak pilih kita, ayo kita bangun demokrasi, ayo kita bangun daerah kita dengan hak demokrasi. Terima kasih Pak. Kalau untuk Ibu Fitri nih Bu? Saya singkat aja ya. Untuk para pemilih, pertama gunakan hak pilih Anda dengan benar. Lalu ya gunakan hak pilih Anda dengan benar. Selanjutnya pilih calon yang tepat. Jangan golput. Itu saja. Cukup. Nah, sebelum mengakhiri diskusi kita nih Bu, Iya. saya mau minta saran nih sama Ibu Fitri dan Pak Aris. Inovasi seperti apa sih yang sebaiknya KPU Kabupaten Batanghari lakukan dalam pendidikan pemilih di masa non tahapan ini sehingga partisipasi masyarakat ke depannya di pemilu ke depannya ini menjadi meningkat Bu? Baik. Kalau saya sendiri melihatnya, karena ini non tahapan ya, anggaran kalian juga terbatas, kita maklumi ya. Sekarang ini kan dunia era digital. Bagaimana banyak menggunakan platform, salah satunya podcast seperti ini ya kan. Apalagi dengan era digital, teknologi informasi yang begitu berkembang pesat, AI itu kan sudah bisa berperan aktif ya kan. Nah, bagaimana AI ya kan? AI itu bahkan AI ini kan sekarang ini banyak profesi yang diambil AI, ustadz ya kan, ceramah itu AI ya kan. Artinya KPU bagaimana bisa menggunakan AI ini dengan tepat, bisa melakukan sosialisasi, edukasi dengan menggunakan AI. Platform mana yang harus dicari? Jadi penggunaan media sosial itu harus banyak digunakan. Itu kalau menurut saya. Berarti jadi pemanfaatan AI itu untuk pendidikan pemilih Iya, ini Bu ya? Ya, Manfaatkan betul. sebaik-baiknya. Ya, bagaimana menjadikan urgensi gitu ya. Jadi AI ini menjadi sekarang kan lagi ngetren ya. Jadi AI ini menjadi
bahan pelapor, bukan bahan pelapor, ya seperti itulah ya, bukan bahan pelapor, apa, menjadikan apa ya, tempatnya sosialisasi, tempatnya edukasi Sebagai tools lah gitu ya, ya. sebagai tools gitu, iya seperti itu gitu. Kalau dari Pak Haris nih, Pak, gimana Iya, sarannya untuk KPU Batanghari? Kalau saya sendiri mungkin karena berlatar belakang hukum mungkin ya. Jadi kemarin juga pernah saya sampaikan pada pertemuan beberapa waktu lalu. Jadi kalau untuk pendidikan pemilih ini kan tidak terlepas dengan pemutahiran Bu ya. Iya, betul. Pemutahiran pemilih. Jadi pendidikan pemilih itu pasti tentunya akan berdampak kepada pemutahiran. Nah yang kedua itu membangun jaringan, kata Ibu A itu ya, melalui media sosial kan. Nah jaringan antar instansi, mungkin KPU bisa membangun jaringan dengan website dengan Dukcapil, atau juga kepada terhadap pemilih pemula Bu ya. Pemilih pemula kan sekolah-sekolah, mungkin ada website di situ bisa dipromosikan podcast kita ini, ya kan. Jadi mungkin ada website di situ resmi, bisa ditampilkan, minimal ada minimal mereka ada mengenal ada pemutahiran pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Oh aduh yuk, selama ini kami tidak terdengar. Artinya minimal mempromosikan. Nah itu bangun jaringan, kemudian memaksimalkan media sosial di dunia AI sekarang, ya kan. Jadi itu yang penting. Jadi manfaatkanlah, apalagi punya podcast kan. Iya. Manfaatkanlah podcast ini memang untuk sarana sosialisasi, edukasi. Nah, kemudian kami mau minta kesan pesannya nih Bu, selama ini proses syuting podcast ini gimana Bu? Perasaannya, kesan pesannya Bu. Oh, kesannya keren ya. Kita sangat antusias ya. Sangat mengapresiasi KPU Batanghari yang sudah menyelenggarakan podcast ini luar biasa. Ini salah satu ya, saya bilang salah satu yang tadi bilang bahwa walaupun pilkada udah usai, walaupun pemilu udah usai, tapi pendidikan pemilih tetap dijalankan dengan melalui platform, dengan melalui podcast, dengan melalui media sosialisasi, dengan melalui AI tadi kan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dalam istilahnya mengedukasi dan mensimulasi ya, memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Salah satunya ya tadi saya bilang menggunakan simulasi AI, platform yang podcast ini itu salah satunya. Luar biasa, keren. Pesannya ya tentu bagaimana pesannya bagaimana platform podcast ini bisa terus berlanjut dan tidak hanya sebatas ini saja. Jadi dengan tema-tema bukan hanya pendidikan pemilih ya kan, banyak tahapan-tahapan isu-isu strategis yang bisa ditayangkan atau nanti dibahas ya kan, dengan sesuai dengan kapasitas narasumbernya seperti itu. Kalau Pak Aris nih Pak, gimana Pak? Kalau saya tuh kenapa tidak dari dulu podcast, ya kan? Kenapa tidak dari dulu ada podcast? Karena memang di dunia di digital sekarang ini podcast ini sudah mulai merajalela, sudah mulai semarak di dunia media sosial. Dan pada intinya kami dari Jadi Batanghari itu sangat menyambut positif adanya podcast ini. Dan pesan kami bahwa kualitas podcast ini terus ditingkatkan. Harus belajar, kita belajar, sama-sama belajar. Jadi berharap juga ini bisa dibaca oleh orang luar kan? Bisa. Iya, Bisa tidak hanya ditonton oleh di orang luar semua kan? Bisa. Dan satu lagi pesan kami, harus disosialisasikan. Jangan menunggu diklik orang, tapi kita harus sosialisasikan. Mensosialisasikan langsung. Di-share gitu Pak ya? Di-share ya. Di-share ke website yang punya. Baik, terima kasih ya Ibu Fitri dan Pak Aris sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat nih bagi teman pemilih, dan semoga teman pemilih di rumah bisa mengambil manfaat ini dan lebih memberikan partisipasinya dalam demokrasi. Dan dari obrolan santai kita hari ini juga kita belajar bahwa menjadi pemilih cerdas itu merupakan sebuah proses ya Pak Bu, dan pendidikan pemilih itu merupakan salah satu bekalnya. Dan teman pemilih di rumah jangan lupa untuk like, follow, subscribe channel resmi KPU Kabupaten Batanghari. Saya Anissa Fani pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah, assalamualaikum.